video ini. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya. Halo, apa kabar kalian semua? Pastinya baik-baik saja kan? Saya selalu mendoakan yang terbaik buat kalian. Dan yang selalu nonton channel saya doakan lebih. Semoga kalian sukses selalu. Tidak lupa untuk saya ingatkan, gunakan masker, cuci tangan, jauhi kerumunan, jaga jarak, dan pastikan mobilitas Anda berkurang. Nah, di depan saya sudah ada satu box smartphone dari Samsung, yaitu Galaxy A03 Core. Di akhir tahun ini, Samsung kembali mengeluarkan smartphone murahnya, yaitu Galaxy A03 Core. Selain harga yang murah, performa dari smartphone ini juga mumpuni. Yuk kita langsung unboxing dan cari tahu tentang smartphone ini. Langsung aja, check it out! Oke, sekarang kita mengawalinya dengan mengunboxing box ini, yaitu box Samsung Galaxy A03 Core. Oke, sekarang plastik sudah terbuka. Dan tidak lupa untuk saya beritahukan bahwa paket penjualan ini sudah dilengkapi dengan kartu perdana dari Telkomsel. Ternyata box ini masih ada segelnya, kita buka dulu. Pada bagian box ini yang paling atas atau partisi pertama hanya terdapat buku petunjuk dan kartu garansi. Kemudian bagian selanjutnya terdapat smartphone-nya yang masih tersegel plastik seperti ini. Saya letakkan dulu di tempat yang aman. Kemudian di bagian bawah terdapat kepala charger, lalu ada kabel data atau pengisian daya yang masih berbentuk micro USB. Lalu di bagian bawah ini juga terdapat satu SIM ejector. Yang terakhir adalah kita buka segel plastik yang menempel pada box smartphone. Dan seperti inilah bentuk dari Samsung Galaxy A03 Core-nya. Oke, saya rapikan dulu dan install beberapa aplikasi yang saya akan gunakan sebagai bahan review. Galaxy Samsung A03 Core memiliki bodi yang terbuat dari plastik ya, seperti ini. Terkesan memang HP 1 jutaan ya, yang berwarna biru seperti ini. Ponsel ini memiliki dimensi panjang kali lebar kali tinggi 164.2 dikali 75.9 dikali 9.1 mm. Dan untuk bobotnya sendiri terbilang lumayan, yaitu di angka 211 gram. Kemudian pada bagian slotnya, Galaxy A03 Core menggunakan triple slot SIM card yang bertujuan agar pengguna Galaxy A03 Core bisa menggunakan dua kartu SIM sekaligus dan kartu micro SD. Dan untuk varian dari ponsel ini hanya dua warna, yaitu hitam dan biru. Beralih ke bagian layar, terdapat satu kamera selfie yang berbentuk waterdrop di bagian atasnya. Untuk layarnya memiliki bentangan 6,5 inch 102.0 cm persegi. Dan untuk screen to body rasionya mencapai 81.8%. Banyak peningkatan ya dari pendahulunya seperti Galaxy A01 Core yang hanya 5,1 inch sekarang menjadi 6,5 inch dengan kualitas HD+. Tentu saja dengan adanya peningkatan ini membuatnya lebih cocok untuk mengikuti kelas daring atau kebutuhan multimedia lainnya. Untuk layarnya telah dibenamkan layar yang bertipe PLS TFT dengan resolusi 720 x 1600 pixel. Layar PLS Infinity V Display dengan resolusi HD+ yang berukuran 6,5 inch ini menurut saya cukup untuk belajar, main game, hingga menikmati konten-konten seperti TikTok. Bukan hanya itu, layarnya juga enak untuk dipergunakan untuk menonton konten-konten video seperti YouTube atau lainnya, menghasilkan warna yang tajam serta gambar yang lumayan cerah. Dengan rasio layar 20:9, pengguna bisa menikmati tampilan visual yang menyenangkan. Oke, sekarang kita beralih ke bagian spesifikasi serta performa dari smartphone ini. Untuk mengoptimalkan pengalaman pengguna, Samsung Galaxy A03 Core didukung prosesor octa-core Unisoc SC9863A. Chipset ini didesain dan dipergunakan untuk memaksimalkan kinerja dengan tetap efisien.
agar pengguna dapat merasakan performa yang optimal dan efisien dari sisi konsumsi baterai. Jadi apabila kita bermain game ataupun aktivitas lainnya sepanjang hari, tidak perlu khawatir lagi tentang penggunaan kuota internet dan juga tampilan visual yang lebih lancar. Lalu ponsel ini menggunakan OS-nya yaitu operasi Android 11 Go Edition yang ringkas dan terasa lincah. Galaxy A03 Core memberikan sensasi pemakaian yang wah dari smartphone Samsung termurah saat ini. Untuk detailnya, chipset ini menggunakan 4 core ARM Cortex A55 yang memiliki kecepatan hingga 1,6 GHz dan 4 core ARM Cortex A55 dengan kecepatan mencapai 1,2 GHz. Infonya, Samsung menjadi vendor smartphone lainnya yang menggunakan chipset buatan Cina ini. Sebelumnya Unisoc sudah digunakan berbagai brand seperti Nokia, Motorola, hingga Realme. Besar kemungkinan digunakan Unisoc merupakan imbas dari kelangkaan chipset yang menghantam industri ponsel pintar. Selain ditenagai chipset Unisoc, Samsung juga membenamkan RAM sebesar 2 GB serta internal 32 GB. Dan jika kita melihat spesifikasi kelas entry level yang dibawanya, tentu kita tidak dapat mengharapkan hadirnya teknologi fast charging pada smartphone ini. Lalu bagaimana dengan internal memorinya yang hanya memiliki kapasitas 32 GB? Apakah masih bisa ditingkatkan? Tentu saja masih bisa ditingkatkan dengan menggunakan kartu micro SD. Setelah kita membahas tentang spesifikasi yang dibawa, saatnya kita menguji performa menggunakan metode sintetis atau menggunakan aplikasi benchmark AnTuTu versi 9 dan didapati skor sebesar 90 ribuan. Sebelum saya uji performa dalam memainkan game, saya ukur suhunya terlebih dahulu, didapati suhu sebesar 31 derajat Celcius. Uji performa dalam memainkan game, saya awali dengan memainkan game Mobile Legends Bang Bang. Menggunakan settingan bawaan smartphone atau settingan default, untuk grafiknya sudah mencapai level sedang. Memainkan game Mobile Legends Bang Bang di smartphone ini terbilang lancar. Di menit-menit awal sampai menit ke-20 saya belum sama sekali menemukan ada kendala apapun, seperti lag atau frame yang terasa drop. Namun setelah saya memasuki menit ke-30, saya baru merasakan adanya lag atau frame yang terasa drop. Walaupun saya telah menggunakan settingan bawaan smartphone atau settingan default, untuk grafiknya banyak terjadi lag atau frame yang terasa drop bila kita memainkan game ini di rentan waktu yang lama. Bahkan bodi belakangnya sudah menimbulkan hawa hangat. Jadi menurut saya, kesimpulannya adalah memainkan game Mobile Legends atau sejenisnya di smartphone ini terbilang lancar, namun tidak disarankan dengan rentan waktu yang lama. Kemudian saya lanjutkan uji performa dalam memainkan game. Kali ini saya memainkan game yang lumayan berat, yaitu PUBG Mobile. Tidak ada pilihan lain selain menggunakan settingan default atau bawaan dari smartphone. Di awal permainan saya sudah banyak menemukan lag, frame yang terasa drop. Mengingat game ini membutuhkan atau menguras banyak rage, sehingga kualitas permainan jadi tidak lancar. Dari awal permainan hingga akhir permainan, yaitu di rentan waktu 45 menit, saya banyak menemukan kendala, frame yang drop, dan terjadi banyak lag. Lalu bagaimana dengan suhu perangkat saat saya memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini? Untuk suhunya cenderung naik, bahkan saya merasakan hawa panas dari belakang bodi. Memang smartphone ini dapat menjalankan game sekelas PUBG Mobile, namun untuk kualitasnya bisa dilihat sendiri, banyak terjadi lag, frame drop, bahkan untuk suhu perangkat terjadi peningkatan atau panas. Setelah 45 menit saya memainkan game PUBG Mobile di smartphone ini, saya ukur ulang untuk suhu bodinya, didapati suhu sebesar 39 derajat Celcius. Beralih ke audionya, walaupun hanya 1 jutaan, tapi memiliki kualitas audio yang mumpuni. Berikut adalah contoh keluaran audio dari Samsung Galaxy A03 Core. Don't bother with lames. I'm watching these bunnies bounce. Shorty a 10 and a rubber band. Come on for the 100 pound. All of the talk, but don't run them out. I'm trying to be out. All I really wanna know
when we leaving, all I really need to know is when we leaving, all I really wanna know. When we leaving, all I really need to know is when we leaving. Yeah. Yeah. All I really wanna know. Kemudian kita beralih ke bagian kamera. Hanya memiliki satu kamera utama yang terletak di bagian punggung bagian belakang dari smartphone ini. Kamera utamanya beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan 2.0. Kamera belakang ini juga dilengkapi dengan modul LED flash yang disusun secara vertikal. Lanjut ke bagian kamera selfie-nya. Memiliki desain yang berbentuk water drop atau tetesan air, memiliki besaran sensor sebesar 5 megapiksel dengan bukaan 2.2. Tidak banyak untuk fitur kamera yang disuguhkan pada Samsung Galaxy A03 Core ini. Berikut adalah contoh foto dan video yang dihasilkan dari kamera Samsung Galaxy A03 Core. Seperti inilah contoh kamera selfie ya di siang hari untuk pengaturan di HD per 30 fps pada kamera Samsung A03 Core. Lumayan ya. Dan harganya yang hanya 1 jutaan sudah terbilang lumayan untuk kamera selfie-nya. Terus pengaturan yang paling tinggi ya Full HD per 30 fps pada kamera selfie-nya. Untuk menunya di kamera selfie sendiri nggak ada AI ya. Sudah mentok di sini ya, originally untuk kamera selfie. Hasilnya juga tidak mengecewakan untuk kamera selfie-nya, bagus. Sedangkan untuk laju bingkainya di pengaturan yang paling tinggi Full HD Plus juga masih bagus ya, tidak patah-patah, tidak lag. Coba kita berjalan, ya keren ya, masih bagus ya. Oke, seperti ini kamera utama ya di pengaturan HD per 30 fps. Kameranya walaupun harganya 1 jutaan tapi lumayan lah ya untuk mengabadikan suatu momen ya. Autofokusnya agak sedikit kurang respon ya kalau kita nggak dekatin seperti ini, tapi warna yang dihasilkan juga sudah cukup bagus ya. Laju bingkainya juga berjalan dengan baik ya. Dan sekarang kita di pengaturan Full HD plus per 30 fps ya. Gambarnya kurang lebih sama ya dengan yang HD, tapi di sini lebih jernih ya. Autofokusnya juga sama ya. Lumayan cepat sih ini. Ya. Warna yang dihasilkan juga warnanya bagus ya, menyerupai dengan warna asli. Terus gambarnya juga cerah. Oke. Guys, ketemu lagi sama aku. Nah, kali ini aku mau nge-review HP dari Samsung Galaxy A03 Core. Nah, ini di kamera utamanya ya, di pengaturan HD 30 guys. Nah, kalian bisa nilai sendiri untuk di kamera utamanya ini. Oke, kita next di pengaturan berikutnya. Nah, kali ini kita lagi di pengaturan FHD 30. Kalau tadi kan HD, nah kalau ini tambahin F-nya guys. Ini masih di kamera utamanya ya. Kalian bisa lihat sendiri perbandingan antara yang tadi dan yang sekarang. Guys, ini dia kamera selfie-nya di pengaturan HD 30. Detailnya agak kurang ya, dan agak sedikit noise juga. Dan tidak ada fitur semacam beauty dan yang lain-lainnya. Ini masih di suasana malam hari di sebuah kafe, yaitu Cafe Golden Eye Cafe. Nah, ini di pengaturan FHD 30 masih sama kayak tadi, cuman yang ini agak detail dikit ya. Itu masih ada noise-noise juga dan tidak ada fitur-fitur beauty-nya juga.
Lanjut kita ke fitur tambahan lainnya. Smartphone ini juga telah dilengkapi dengan fitur radio. Apabila kuotamu habis untuk menonton video atau mendengarkan musik, cukup menggunakan fitur ini kamu akan mendengarkan musik. Untuk fitur keamanannya juga terbatas, hanya menggunakan PIN atau pola, tidak ada fingerprint ataupun face unlock. Begitu juga dengan sensornya cukup terbatas, hanya ada accelerometer, lag sensor, dan proximeter saja, tanpa adanya giroskop yang pada umumnya digunakan untuk aplikasi AR atau beberapa judul game tertentu. Walaupun smartphone ini dibanderol dengan harga 1 jutaan dan memiliki banyak kekurangan, tapi ada satu kelebihan lainnya, yaitu smartphone ini telah ditanamkan baterai sebesar 5000 mAh dengan daya pengisian 7,75 watt. Oke sobat semua, sekian dulu video review singkat dari saya. Terima kasih telah menonton video-video saya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan nyalakan tombol notifikasinya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya selanjutnya. Terima kasih.